pada satu ketika tidak ada orang yang ngasih saya makan seharian, saya hanya minum. Tubuh saya mulai gemeteran pada malam hari. Karena saya lewat Pantura, kan. Pantura itu kan jalur besar ya di Jawa. Dan panas, banyak truk-truk besar juga, tidak ada trotoar. Jadi saya harus menjaga diri saya supaya saya benar-benar di tepi, karena kapan saja truk besar itu menghantam dari belakang bisa kan. Iya, iya, iya. Dan pada saat itu malam hari saya kena demam yang sangat tinggi, saya diare. Dan diare kan beberapa menit saya harus buang air besar. Dan tidak setiap saat saya bertemu masjid, karena hanya di masjid saya bisa buang air besar. Waduh, saat itu saya benar-benar demam, lapar, sakit, kaki saya melempuh kedua-duanya. Rasanya udah mau mati ya waktu itu kan. Saya paksa untuk terus berjalan mencari masjid, karena di masjid saya bisa istirahat. Tetapi saya tidak menemukan masjid. Sudah berkilo-kilometer saya tidak menemukan masjid. Akhirnya tubuh saya nyerah. Saya tidak bisa melangkah lagi. Akhirnya saya menepi di pinggir jalan, tergeletak gitu aja. Lalu saya menyatakan sebuah kepasrahan pada Allah. Tuhan atau Allah, kalau memang pada saat ini kamu ingin menjemput saya, ambil. Saya sudah pasrah. Gitu kan. Sampai segitunya ya, di titik itu ya, sampai udah pokoknya kalau udah harus diambil, ambil aja. Di titik itu gitu, titik lowest level kali ya, Mas Zaim itu ya. Ya, benar sekali Kang Mabu. Jadi benar-benar sudah pada titik kepasrahan yang total. Karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Di sekeliling saya nggak ada rumah. Saya tidak bisa minta tolong, dan saya tidak mau meminta tolong. Karena ini adalah proses dari salah satu laku lelah itu sendiri. Akhirnya, apa yang bisa lakukan adalah kepasrahan itu tadi. Ketika saya melakukan kepasrahan yang total, saya tertidur. Nggak tahu berapa menit kemudian, nggak tahu berapa jam kemudian, saya terbangun. Demam saya hilang sama sekali. Keraguan saya hilang. Saya merasa segar. Walaupun kaki saya masih melempuh dan sakit, tetapi spirit saya itu sangat segar sekali. Saya bisa mendengarkan suara keheningan malam dengan jelas. Suara jangkrik yang mengerik itu seperti lantunan musik malam hari. Saya bisa melihat terangnya bintang-bintang. Lalu timbul sebuah spirit baru datang. Saya melanjutkan perjalanan saya. Tetapi dalam perjalanan itu pula terus terjadi tantangan-tantangan baru. Tantangan-tantangan baru datang. Pernah juga saya waktu mampir di sebuah warung yang jaga dua ibu-ibu, itu kan dua tante-tante. Saya digodain. Mas, ngapain sih jalan kaki? Kurang kerjaan ya? Itu kan. Kemudian si ibu satunya, patah hati kali, gitu kan. Masnya ini kan cakep, cari lagi lah kalau patah hati. Saya biarkan aja. Jadi sepanjang perjalanan saya mengalami banyak sekali peristiwa lucu, menyedihkan, menyakitkan, menginspirasi, banyak sekali hal di sana. Kemudian di Cirebon, ini sebuah keajaiban juga, saya istirahat di sebuah masjid. Nggak tahu, tiba-tiba saya ingin aja istirahat di masjid tersebut. Saya belum capek, pagi hari. Saya istirahat, saya leyeh-leyeh aja di masjid tersebut. Kemudian ada bapak-bapak menghampiri saya, menawarkan rokok. Waktu itu saya masih perokok berat, Kang Abu. Jadi bahasa rokok itu kan masih bahasa persahabatan bagi saya. Dia menawarkan rokok, terus saya terima, kita ngerokok bersama. Lalu dia tanya, dari mana Mas? Saya dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, ke Borobudur, jalan kaki. Dapat ijazah dari mana? Ijazah itu semacam restu atau izin untuk lelana dari mana?
Jadi si orang tersebut tanya, dapat ijazah dari mana? Dari guru saya, Kiai di Gresik. Oh gitu ya. Kalau Bapak, saya di sini karena tadi malam, si Bapak ini cerita, tadi malam saya bermimpi ditemui oleh almarhum Bapak saya. Dan almarhum Bapak saya memerintahkan saya untuk pergi ke masjid ini jam sekian. Saya tidak tahu mengapa Bapak saya menyuruh ke masjid ini, tapi saya ke masjid ini, Mas. Dan akhirnya saya ketemu Anda. Dan mungkin itu firasat Bapak saya. Kemudian kita ngobrol tentang spiritualitas, ngobrol tentang laku lelono. Dan ternyata Bapak ini juga seorang semacam orang pinter, tanda kutip, di daerah Cirebon tersebut. Kemudian beliau nyangoni saya, kasih saya uang. Kalau saya dikasih, saya boleh menerima, Kang Abu. Kasih makanan, kasih uang, saya boleh menerima, tapi nggak boleh minta. Lalu saya dikasih uang, dan beliau tanya, orang yang di belakang Anda itu siapa? Saya noleh, nggak ada. Saya tahu maksudnya itu adalah, kalau saya menjelaskan spiritnya, spirit yang ada di belakang. Dia tanya, siapa yang ada di belakang Anda? Saya pura-pura nggak tahu. Kemudian nggak tahu siapa ya, yang Bapak lihat apa? Kemudian yang saya lihat itu adalah kakek Anda. Beliau terus mengawal Anda. Jadi dalam perjalanan ini tidak perlu takut. Nah, beliau memastikan itu. Kemudian beliau merekomendasikan saya untuk sowan ke salah satu makam tua di Cirebon. Kalau Bapak Ibu ada yang dari Cirebon atau pernah ke Cirebon, ada makam tua, makamnya Eyang Trusmi. Kemudian saya sowan ke sana menuruti nasihat dari Bapak tersebut. Sebelum Bapak tersebut meninggalkan saya, beliau sedikit mencoba saya atau menguji saya, atau mau saya antar Mas pakai motor ke makam gitu kan. Saya ketawa, enggak, terima kasih. Oke. Di makam Eyang Trusmi tersebut, saya disambut dengan lumayan istimewa karena si juru kuncinya atau Pak Kuncen mereka menyambut saya, kemudian menyuruh saya untuk mandi di sebuah kolam tua. Setelah itu saya dikebyur air yang mereka anggap suci juga di makam tersebut, dikebyur air tersebut sebanyak 3 kali. Lalu saya ziarah ke makam Eyang Trusmi dan sholat di masjid tua tersebut. Setelah itu saya mendapat semacam energi baru untuk melaksanakan lanjutan dari laku lelono tersebut. Dan singkat cerita, nanti kita bahas selanjutnya aja kalau ingin lebih dalam tentang laku lelono. Singkat cerita, saya sudah tiba di Borobudur. Berapa lama tuh jadinya perjalanan Mas Zaim? Alhamdulillah tepat 20 hari pas perayaan Waisak waktu itu, Kang Abu. Oke. Jadi di Borobudur sedang ada perayaan besar, tapi saya tidak masuk ke Borobudur, yang penting saya sudah sampai. Dan hal pertama kali yang saya lakukan adalah ada teman saya juga yang di Borobudur. Saya pergi ke, waktu itu masih musimnya wartel ya. Masih ingat wartel kan? Mungkin kan? Iya. Wartel, yes. Ya. Warung telepon. Jadi saya ke sana. Saya telepon teman saya untuk menemui saya di tempat tertentu. Request pertama saya adalah belikan saya bakso. Saya sudah selesai laku lelono nih. Saya sudah boleh meminta makanan ini. Ternyata ya jalan 600 kilo untuk dapat bakso gitu ya intinya ya. Itu sadis. Oke. Berapa bulan setelah itu saya diajak teman untuk ikut retreat Zen. Selama perjalanan saya mengenal meditasi, saya belum pernah bersentuhan dengan tradisi Zen Buddhism. Ya. Lalu saat itu saya diajak, saya ikut. Dan waktu itu gurunya adalah Master Zen, Thich Nhat Hanh. Saat saya melihat tokoh ini, vibrasi kedamaiannya itu sangat besar sekali, Kang Abu.
Ketemu langsung lagi ya, deketan gitu ya. Gak kebayang sih. The way he walks, cara beliau berjalan, cara beliau berinteraksi dengan orang, itu sangat elegan sekali, sangat indah sekali. Dan saat istirahat dari meditasi jalan, beliau minum teh. Nah, saat minum teh ini saya sangat terkesima karena sebelumnya saya sering membaca kisah-kisah Zen atau Master Zen tentang minum teh. Lalu saya bertanya, apa sih istimewanya minum teh? Dan pada saat itu saya melihat secara langsung bagaimana seorang manusia minum teh saja itu sangat khusyuk sekali. Sangat khusyuk sekali. Sehingga saya timbul tekad baru, saya ingin berguru nih pada orang ini, pada biksu ini. Dan alhamdulillahnya 2010 saya ke sana, ke Plum Village di Bihara Perancis untuk belajar tentang meditasi mindfulness di bawah bimbingan Master Zen Thich Nhat Hanh ini. Dan justru selama saya berada di Bihara Zen inilah terjadi rekonsiliasi saya dengan Islam. Jadi di Bihara Zen ini saya juga menjadi seorang biksu. Saya menjalani kehidupan sebagai seorang biksu. Dan 1 bulan sebelum saya ditahbiskan menjadi seorang biksu, tanpa harus melepaskan identitas saya, tanpa harus menjadi seorang Buddhis dalam artian identitas, saya mendengar kabar bahwa kiai saya meninggal. Dan saya shock. Itu pas beberapa hari sebelum saya ditahbis. Saya shock dan saya sedih. Kemudian saya bermeditasi malam hari. Saya mendapat sebuah bisikan bahwasanya guru saya selanjutnya adalah Master Thich Nhat Hanh. Nah, di sana kemudian saya bisa menganggap beliau sebagai kiai saya, guru saya, dan tawaduk saya sekarang kepada Master Thich Nhat Hanh ini tadi. Sampai sekarang Mas Zaim masih ini? Sampai sekarang saya masih menganggap beliau ini sebagai guru saya, tetapi beliau sekarang kan sudah sakit, Kang Abu, sudah terkena stroke. Tetapi sebelum saya meninggalkan, saya tinggal di biara ini selama hampir 6 tahun. Sebelum saya meninggalkan biara ini, saya sempat menjaga beliau. Dan di sanalah saya terjadi kontak secara pribadi dengan beliau. Dan rekonsiliasi yang terjadi dalam diri saya dengan Islam adalah bahwasanya Islam itu juga mengajarkan tentang cinta kasih. Tetapi banyak sekali penyampai-penyampai tentang ajaran Islam ini yang mungkin saja memiliki style yang berbeda, sehingga mereka hanya menyampaikan tentang hal-hal yang bersifat intolerance. Hal-hal yang bersifat tentang fanatisme dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat saya tidak pernah keluar dari Islam sebenarnya. Tetapi ini adalah perjalanan batiniah saya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Walaupun saya harus jatuh bangun seperti itu. Dan di sanalah kemudian saya menikmati ketika saya menyebut asma Allah. Tidak lagi Allah dengan semacam keraguan atau Allah yang menakutkan. Tapi ketika saya menyebut nama Allah, saya merasa damai. Saya merasa itu adalah energi cinta yang tanpa batas. Jadi perjalanan saya ini bukanlah yang paling benar, tetapi perjalanan spiritual saya ini adalah yang terbaik bagi saya. Saya yakin Kang Abu juga memiliki perjalanan yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga mengalami perjalanan spiritual yang sama dengan cerita yang berbeda. Oke. Wah, keren Mas Zaim. Ini cerita Kulolononya luar biasa. By the way, kalau bicara tentang spiritual ya Mas Zaim, di tradisi Islam, kayak kalau di Buddhism kan belajar meditasi itu
erat kaitannya sama spiritual kan pasti ya gitu ya. Tapi kenapa ya? Ini pandangan aku aja sih yang aku ingin diskusi sama Mas Zaim, dan mudah-mudahan kita bisa sama diskusi sama semuanya. Saya dari kecil pernah diajarin bahwa sholat itu kaitannya sama spiritual gitu misalkan. Puasa itu kaitannya sama spiritual gitu. Jadi sholat karena wajib, ini perintah, udah. Puasa karena wajib, ini perintah, udah. Tapi koneksi ke spiritualitasnya tuh minim. Ya baru 10 tahun belakangan inilah baru jadi ngerti gitu. Nah, apakah ini basic dari pendidikan tradisi Islam yang tidak terlalu in charge kepada spiritualism gitu? Atau memang Islam yang terlalu dogmatis, Islam yang terlalu turunan, yang terlalu label gitu? Nah, kira-kira pandangan Mas Zaim tentang tradisi Islam ini dengan spiritualitas gimana nih hubungannya? Silahkan. Ya, terima kasih Kang Abu. Jadi setelah sekian tahun perjalanan spiritual saya melihat di agama-agama lain juga terjadi hal yang sama. Banyak mereka juga terjebak di dalam ibadah ritual. Ya. Tetapi banyak juga mereka yang masuk ke dalam laku spiritual. Nah, kebanyakan, saya kira Kang Abu juga mengalami hal yang sama, saya juga mengalami hal yang sama, bahwasanya motivasi ibadah kita itu adalah motivasi mendapat poin atau motivasi menghindari siksa neraka. Yes. Jadi dua kutub ini yang kemudian craving itu adalah desire kita untuk mendapatkan surga, pahala dan lain sebagainya, atau motivasi takut. Sehingga kalau kita tidak sholat takut gitu kan. Nah, ini saya juga mengalami hal demikian. Tetapi perlu dicatat, cara-cara seperti ini itu sangat efektif bagi orang-orang tertentu. Untuk membuat mereka itu merasa nyaman, merasa ada sesuatu yang bisa mereka pegang. Saya entah berapa kali saya selalu memberi contoh tentang almarhum ibu saya. Bagaimana beliau itu dealing dengan suffering. Bagaimana beliau itu menghadapi penderitaan. Seringkali saat beliau mengalami kegelisahan yang sangat berat, beliau ambil wuzu, Kang Abu. Sholat, masih dalam mukena, baca Quran. Beliau tidak bisa bahasa Arab, beliau tidak memahami, tidak mengerti arti setiap detail dari Al-Quran. Baca itu kan. Tapi setelah satu juz, beliau tutup, fresh, mukanya bercahaya kembali. Tetapi cara-cara seperti ini tidak bisa bagi saya. Cara-cara ritual seperti ini tidak bisa. Waktu itu saya tentu ada semacam judgement terhadap diri saya. Waduh, keimanan saya ini sudah nggak benar nih. Karena saya sudah tidak merasa damai lagi ketika baca Quran. Atau sholat gitu kan. Tetapi setelah perjalanan saya, ternyata saya memiliki tendensi yang berbeda dengan ibu saya. Beliau sudah cukup puas dengan cara-cara seperti ini, dan banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengambil manfaat dengan cara-cara seperti ini. Tetapi saya tidak bisa, dan saya harus mencari. Nah, perbedaannya sebenarnya di sana saja. Ketika saya mencari, ya konsekuensinya saya harus banting tulang dalam artian spiritualitas tadi. Mencari jawaban-jawaban tersebut. Sehingga sangat wajar sekali pendidikan yang kita terima, Kang Abu, jarang sekali menghubungkan bahwasanya ibadah ritual kita itu sangat erat kaitannya dengan spiritualitas. Karena sebenarnya saya selalu memaknai di Indonesia sekarang lagi boomingnya tentang mindfulness kan. Rasulullah Muhammad atau Allah memberikan kita tugas sholat 5 waktu itu sebenarnya juga memiliki nilai mindfulness-nya. Jeda di antara aktivitas kita. Subuh hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita diharuskan untuk bersentuhan dengan sesuatu yang paling penting, yang paling esensial dengan diri kita. Sholat subuh. Lalu kita banting tulang kerja, permasalahan, marah,
benci, sedih. Lalu kita harus jeda, yaitu sholat zuhur. Wudhu kan sebenarnya hakikatnya adalah bersentuhan dengan air. Air itu adalah salah satu esensi elemen penting dalam kehidupan. Tanaman di belakang saya nggak saya kasih air, dia juga akan mati. Kita nggak minum berhari-hari juga akan mati. Esensinya akan itu. Tidak hanya ritualistik, tapi kita menyentuh esensi kehidupan, salah satu elemen kehidupan itu tadi. Lalu kita sholat bermuajahah kepada Tuhan. Terjadi relaksasi kan. Kalau kita sholatnya pun tidak tergesa-gesa. Bukan karena harus gitu ya, bukan karena di force gitu, dipaksa gitu dan seterusnya lah ya. Benar. Sangat relaksasi, sangat merilekskan sekali ibadah sholat itu sebenarnya. Lalu selesai asar, maghrib, bahkan sebelum tidur gitu kan. Kalau mau ekstra, kita bisa bersentuhan dengan malam hari, dengan keheningan. Karena keheningan itu kan sangat esensial untuk masuk ke dalam kondisi spiritual. Oleh karena itu sebenarnya nih Kang Abu, spiritualitas itu selalu berhubungan dengan keheningan, dengan ketenangan. Yes. Bukan tentang hiruk pikuk, bukan tentang keluar gitu kan. Sebenarnya kan itu. Oke. Nah, ketika hening, tubuh kita istirahat. Indra kita tidak bekerja secara aktif. Sehingga tubuh fisik kita bisa cooling down. Ketika tubuh fisik kita cooling down, batin kita juga enak, lega. Sehingga kita bisa istirahat, relax. Bahkan tidak perlu meditasi. Di kondisi inilah kita akan bisa dengan mudah bermuajahah dengan Tuhan. Kita dengan mudah bisa berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi doa kita manifestasinya itu bukan, ya Allah, belikan saya pulsa besok supaya saya bisa join Kang Abu di dialog positif. Tetapi doa yang paling esensial dari diri kita. Untuk masuk ke sana kan kita butuh sebuah relaksasi. Ketenangan itu tadi. Masuk ke dalam diri kita. Sehingga dari sana kita bisa melihat bahwa ibadah ritual itu juga akan sangat membantu kita untuk masuk ke dalam laku spiritual. Sehingga ketika kita sudah berada di jalan spiritual, kita tidak lagi merendahkan mereka yang masih menikmati ritualistik. Kita tidak pernah menyepelekan ibadah ritual itu tidak penting. Betul. Karena mereka yang ngaku-ngaku merasa sudah berada di alam tertentu, ngapain sih sholat? Gitu. Nih udah deket nih sama Tuhan. Itu ya banyak ya kasus-kasus gitu ya, jadi berantem tuh. Bener. Tapi anyway, tadi pas Mas Zaim bilang bahwa ibu gitu ya baca Quran terus dapetin rasa, terus Mas Zaim enggak. Aku tahu banget tuh, mungkin mirip rasaku ketika aku juga haji gitu. Waktu aku berangkat ke sana, aku tidak merasakan apa yang orang lain rasakan juga gitu di sana. dan apa ya? Ya itu tadi, perasaan itu juga bikin galau bahwa keimanan saya ini sebenarnya masih oke gak ya gitu. Nah itu luar biasa sih. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya sebelum kita ke teman, wah banyak sih Mas Zaim ini, aku pengen banyak nanya banget nih. Ini deh ke yang relevan aja, yang sekarang sedang kita lakukan gitu. Tadi Mas Zaim waktu ngobrolin Laku Lelono ngomongin tentang puasa gitu. Kita sekarang lagi puasa gitu. Nah, menurut Mas Zaim, based on experience gitu ya, apapun lah yang dirasakan, dialami gitu. Puasa tuh dengan spiritualitas tuh gimana sih kaitannya Mas Zaim? Monggo. Ya, terima kasih Kang Abu. Saya selalu based on my experience Kang Abu, karena saya pernah mondok, tetapi saya selalu dihukum oleh guru saya untuk berdiri di depan karena tidak pernah menghafalkan alfiah, tidak pernah menghafalkan urut-urutan tata bahasa Arab, sehingga saya tidak bisa membaca kitab-kitab.
Iya, menarik sekali. Jadi tadi saya sharing tentang ateisme saya. Saya tidak sholat juga dalam kurun waktu yang sangat panjang, tetapi soal Ramadan saya tetap melaksanakan Hmm. karena saya menikmati. Waktu itu saya sangat menikmati. Bahkan pada suatu waktu siangnya saya Ramadan, malamnya saya mabuk, Kang Abu. Minum Hmm. vodka. Siangnya puasa, malamnya minum vodka. Teman-teman, wah nggak diterima puasa kamu. Terserah. Yang penting saya puasa. Yang Karena penting saya siangnya menikmati. udah puasa ya. Karena saya menikmati, benar sekali. Karena saya menikmati. Eh. Ah, lalu apa hubungannya ibadah puasa dengan laku spiritual? Sangat erat sekali. Hmm. Sangat erat sekali. Ibadah puasa itu tidak hanya tentang lapar dan haus. Salah satu kedalaman dari puasa adalah merasakan emptiness, Hmm. merasakan kekosongan di dalam diri kita. Oke. Maulana Jalaluddin Rumi dalam salah satu penggalan puisinya beliau bilang, "There is sweetness in the stomach emptiness." Hmm. Ada semacam keindahan atau ada semacam rasa manis di balik rasa lapar. Saat kita puasa, kita tidak makan, tidak minum. Dari kondisi fisikal, kita mengistirahatkan pencernaan kita. Energi yang kita miliki di dalam tubuh kita itu tidak fokus di dalam pencernaan kita. Fokusnya di mana? Ke dalam diri kita. Kalau kita mau merasakan itu. Akibatnya apa? Kita memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Kita melihat anak kecil berjalan sendirian di jalan, kita bisa nangis. Sangat terasa. Sensitivitas kita tinggi. Melihat pohon, kalau mau dipraktekkan teman-teman, kita duduk berhadapan-hadapan dengan pohon. Kita nanti akan melihat pohon tersebut berbeda dengan ketika kita tidak puasa. Karena saat puasa itu pure diri kita, pure pandangan hati kita dengan alam sekitar. Karena tidak ada gula yang masuk, karena gula juga mengkontribusikan sesuatu terhadap tubuh kita, mengkontribusikan emosi-emosi tertentu. Kopi pasti tidak ada, itu kan? Kemudian rokok mungkin atau apapun itu. Selama itu kita memiliki pandangan yang sangat pure, sangat murni terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua adalah tentang batiniah kita, yang masih ada unsur mindfulness-nya. Malam hari sebelum tidur kita bertekad untuk puasa Ramadan, puasa. Pagi hari kita sudah dipagari oleh tekad kita terhadap puasa itu tadi. Sehingga dalam perjalanan kita sehari sebelum berbuka puasa, kita bisa melihat bagaimana habit energi kita, energi kebiasaan kita itu mencoba memberontak. Tetapi dia tidak bisa termanifest ke dalam action kita. Salah satu contohnya, pagi hari kita memiliki kebiasaan untuk bikin kopi. Tetapi pada saat Ramadan, begitu bangun, saya yakin pikiran pertama ada mungkin yang muncul, wah kopi nih. Tetapi wah kopi nih tidak bisa termanifestasi dalam gerak tubuh kita karena kita sudah dipagari oleh Ramadan. Sehingga kita hanya bisa melihat ada keinginan, ada desire yang muncul, tetapi saya tidak perlu menuruti mereka. Oke. Saat ngecek Facebook, kemudian ada yang post tentang nasi balado.
timbul kontak mata kita dengan gambar, dengan image, lalu muncul sebuah keinginan, enak nih, apalagi sebelah baru buka warung Padang gitu kan. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa dan tidak mau menuruti desire tersebut, keinginan tersebut, dan kita fine aja. Nah, seharian kita berproses dengan hal ini, sehingga terjadilah secara tidak langsung latihan mindfulness terhadap fenomena-fenomena gerak-gerik pikiran kita tanpa harus kita turuti. Sehingga dari sini kita bisa merefleksikan tidak semua nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita turuti. Tetapi seringkali ketika kita berjalan di mall, melihat baju tertentu, timbul desire untuk membeli. Kalau tidak beli saya akan menderita. Nah, refleksinya kan di sana, sehingga di sana kita bisa melihat, memilah-milah desire mana yang harus saya ikuti, desire mana yang harus saya kesampingkan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali bilang ada dua nafsu di dalam diri manusia, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah keinginan-keinginan baik, ingin join dengan dialog positif, ingin menolong orang, ingin bersedekah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu-nafsu negatif, bila kita turuti sebenarnya sangat distraktif sekali. Tetapi susah kan kita mau membedakan dua hal ini. Karena biasanya nafsu negatif itu akan memakai kedok nafsu positif, sehingga akan susah sekali untuk membedakan. Terjadi dilema yang sangat besar, tidak bisa melihat clarity. Puasa Ramadan itu mendidik kita untuk melihat itu. Mana yang paling esensial yang bisa kita turuti? Belajarnya dari mana? Dari hal sepele itu tadi, muncul keinginan untuk ngopi puasa. Saat buka puasa, meja kita penuh gitu kan. Kemudian tentu kita ingin makan semuanya, tetapi setelah makan kolak satu mangkok, wah udah full gitu kan. Tapi nasi gorengnya masih nih gitu kan. Bener. Nah, di sana kita bisa belajar. Itu pengalaman 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Oleh karena itu, kalau kita mau memaknai puasa Ramadan kita dengan hal demikian, kita akan melihat ego kita perlahan-lahan itu menciut. Mengapa? Karena ego kita mencoba untuk mempurpose kopi pagi hari, nggak mau. Marah, nggak mau, gitu kan. Kemudian beli sesuatu nggak mau. Selama 20 hari ketika kita mau memaknai puasa tersebut dengan demikian, akan terjadi pengikisan terhadap ego tersebut. Sehingga 10 hari terakhir, di sana nanti kita bisa menikmati ego kita benar-benar total sleeping, benar-benar istirahat. Dalam tradisi Islam ini adalah malam Lailatul Qadar, di mana Allah memberikan petunjuk-petunjuknya. Tetapi dalam artian spiritual, dari pengalaman saya juga, yang terjadi adalah selama 20 hari ini kita itu jatuh bangun untuk menundukkan ego kita. Sehingga antara malam 21 sampai malam 29 atau 27 ada satu momen ketika ego kita itu benar-benar tidur setidur-tidurnya, sehingga yang terjadi adalah hati kita itu terbuka dengan sangat lebar. Dari sana kita bisa menerima apapun yang ada di semesta ini dengan motivasi cinta.
petunjuk Tuhan selalu ada setiap hari. Tidak hanya di malam Lailatul Qadar kan. Salah Ya, satu betul. ulama mengatakan demikian. Betul, Tetapi betul. karena kita ini tertutupi oleh ego kita, sehingga kita tidak bisa melihat petunjuk tersebut. Nah, di Ramadan ini adalah kita bekerja keras untuk menundukkan ego tersebut, sehingga di 10 malam hari terakhir ini Sleeping kita tadi bisa. ya. Ya kan Mas Zaim yang ngejelasin Ramadan puasa kayak gini tuh kan jarang Mas Zaim, yang tahunya pokoknya jangan makan, jangan minum, sahur, terus tarawih, terus kayak gitu-gitu ya. Yang banyaknya yang dijelasinnya seputar ritualnya. Wah, terima kasih banyak Mas Zaim, jadi menambah hasanah kesadaran tentang Ramadan dan puasa, tentang sleeping ego tadi, dan emptiness tuh terutama. Iya ya, bangun tidur pengen sesuatu ditahan, sadar ya kita punya keinginan, bisa menelaah dan seterusnya, dan disitulah latihan-latihan laku spiritual kita di dalam bulan Ramadan sesungguhnya gitu. Terima kasih Mas Zaim, keren banget, luar biasa, mind blowing. Seperti biasa teman-teman, ibu dan bapak, kita sama-sama dialog nih. Kalau mau ada pertanyaan, apresiasi, boleh lewat di Zoom, chat, atau raise hand. Ini udah ada satu pertanyaan sama satu raise hand. Di YouTube juga silahkan tulis di chat. Kita terhubung dengan Mas Aryo. Silahkan Mas Aryo. Ya, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kalau diizinkan. Ya, gimana Mas Aryo? Ya, jadi tadi kan disebutkan sekarang sedang di Jerman ya. Ya. Jadi saya kalau diizinkan saya ingin bertanya seputar ya hubungannya antara Islam dengan Jerman gitu. Jadi tadi bicara tentang jalan kaki kan dari Jakarta ke Borobudur 600 km. Saya ingin tahu apakah ritual atau kegiatan spiritual seperti itu apakah ada yang seperti itu di Jerman gitu. Karena saya membayangkan yang saya tahu ya, kalau di negara maju kalau ada orang jalan kaki begitu saja sepanjang jalan tol atau jalan raya itu pasti nanti nggak lama ada polisi mendekat karena dianggapnya ini orang aneh atau apa gitu, karena bisa membahayakan orang dan sebagainya. Jadi kalaupun misalkan ada, seperti apa pengalamannya, kalaupun tidak ada, apakah ada kegiatan yang mirip seperti itu, karena kan itu kan sebenarnya kan untuk melatih fisik dan mental kan. Jadi itu yang pertama. Oke. Kemudian untuk yang kedua, dalam konteks teh dan ketupat ini di Jerman, apakah ada bisa terimplementasi? Karena yang saya tahu kebanyakan orang-orang Islam di Jerman itu adalah pendatang, dan orang-orang Jerman lokal sendiri memandang bahwa orang-orang pendatang ini seperti orang-orang setengah barbar lah gitu, karena kelakuannya yang suka aneh bin ajaib. Jadi kemudian secara tidak sengaja sekaligus mencoreng nama Islam. Jadi dengan konteks teh dan ketupat ini, saya yakin kalaupun ada tehnya kan pasti beda di Jerman. Ketupat mungkin malah nggak ada. Jadi gimana sebenarnya konteksnya sehingga terutama wajah Islam tuh jadi kelihatan lebih bagus lah di Jerman, tidak dipandang sebelah mata. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Aryo. Silakan Mas Zaim untuk direspon. Terima kasih pertanyaannya Pak. Di sini ada semacam laku lelono juga dalam tradisi orang-orang Eropa khususnya, yaitu ada satu jalan yang sangat terkenal, yaitu namanya Santiago de Compostela. Itu jalur peziarah dari tradisi Kristen, tetapi sekarang sudah menjadi tradisi umum. Istri saya sendiri itu pernah melakukan perjalanan kaki, itu lebih jauh dari saya, itu sekitar 1.500 km kalau nggak salah, dalam jangka waktu 2 bulanan. Tapi dia karena panggilan hati dia, dan beliau tidurnya ya di penginapan, di hotel dan lain sebagainya, bawa uang. Nah, bedanya cuma itu aja, tapi dia melakukan, istri saya. Dan anak-anak muda di sini juga banyak yang melakukan hal-hal demikian karena panggilan hati mereka. Dan pemandangannya bagus, Pak. Dan mereka tidak ditangkap karena di Eropa kan aman ya, negara dari ujung ke ujung itu aman. Dan pemandangannya juga bagus. Saya belum pernah jalan ke sini, saya ada keinginan untuk itu. Jadi jalan untuk menuju ke gereja yang ada di Spanyol itu bagus, pemandangannya sangat indah sekali.
beda sekali dengan jalur yang saya tempuh, yaitu Pantura, panas, berdebu, gitu kan, truk dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya tidak mendapat pengalaman buruk. Saya justru banyak mendapat pengalaman yang baik, ditolong orang. Jadi lagu-lagu spiritual seperti itu di sini juga sangat lazim. Ada sahabat dekat saya juga, dia seorang mistik Kristen sama Sufi, sama Buddhis juga, jadi dia itu campur aduk. Dia juga pernah melakukan lagu lolong seperti ini atas kemauan pribadi dia di orang Prancis. Jadi sangat lazim di beberapa orang-orang alternatif di Eropa. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana Islam di Jerman. Benar sekali apa yang Anda katakan, bahwasanya Muslim di Jerman itu kebanyakan dari Turki sama dari negara Arab. Sekitar berapa? Mungkin sekitar 200 meter dari tempat saya tinggal itu ada masjid, tapi masjid ini masjid Turki. Muslim-Muslim komunitas Turki yang ada di sana. Dan kebanyakan memang mereka Muslimnya adalah Muslim yang masih fundamentalis. Jadi walaupun mereka tinggal di Eropa, tapi mereka masih membawa ajaran-ajaran Islam fanatik mereka. Dan maaf. Dan memang ini menimbulkan sebuah semacam kekacauan sedikit di sini, karena banyak juga gerakan-gerakan anti-Islam. Kemudian ditambah lagi perang Suriah kemarin, itu menambah banyak sekali pengungsi dari Suriah untuk masuk ke Eropa. Saya sendiri ada satu teman dari Suriah, dia juga pengungsi, sahabat dekat saya. Latar belakang keislaman saya kan dari tradisi tasawuf dan sufi ya. Suatu ketika saya tunjukkan doa saya, doa dari tradisi saya. Setelah dia baca, dia bahasa Arab juga. Setelah dia baca, dia kaget. Wah, tidak bisa ini, doa seperti ini nggak bisa. Sehingga di sana saya sudah bisa menakar model keislaman mereka seperti apa. Tetapi saya masih bersahabat baik dengan dia, karena agama kan lakum dinukum waliyadin. Jalanmu ya jalanmu, jalanku jalanku, gitu kan. Tapi saya tetap menghormati dia dan dia tetap menghormati saya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi Islam di Eropa. Banyak sekali teman-teman di Indonesia mengeluarkan berita bahwasanya wah, di Eropa Islam mulai berkembang, banyak pemeluk Islamnya. Perlu saya kasih tahu, perlu diberi catatan bahwasanya mereka yang Islam itu adalah mereka imigran yang datang. Berkembangnya juga mereka yang datang. Bukan penduduk aslinya ya maksudnya ya. Jadi bukan pendatang yang datang. Oke. Banyak pendatangnya. Saya pernah bertemu seorang imam di Berlin. Beliau ini adalah seorang wanita menjadi imam dan sangat vokal sekali. Dia ingin menyuarakan bahwasanya Islam itu penuh kedamaian. Apa yang terjadi? Beliau pernah diteror untuk dibom. Sehingga rumahnya itu dijaga ketat oleh 4 bodyguard. Tubuhnya sangat gede-gede gitu. Saya pernah sowan dan pernah sholat. Yang ngimamin cewek, Kang Abu. Jadi sholatnya itu cewek cowok tidak dipisah. Nah, ini kan kalau di Indonesia aja ada masjid kayak gini, nasibnya seperti apa kan? Iya. Nah, di komunitas Islam di sana dia juga mendapat banyak teror, tapi dia nggak mundur. Dia keturunan Turki juga. Oke. Jadi kondisi keagamaan di sini seperti itu, Pak, khususnya yang Islam. Tetapi saya di sini mencoba untuk membuka komunikasi tersebut, dan selama Ramadan ini saya membuka sebuah forum bagi siapapun yang ingin mencicipi puasa Ramadan. Sehingga kemarin ada 3 orang Jerman, 1 orang Portugal itu mencoba untuk puasa Ramadan 1 hari.
Kemudian malam harinya kita buka puasa bersama secara Zoom, kemudian sharing pengalaman. Jadi di sini sebenarnya kita bisa membuka informasi tentang apa itu Islam dari sudut pandang yang berbeda. Nah, salah satu mereka yang berpuasa itu cerita bahwasanya kalau dia lapar, moodnya itu sangat jelek, mudah marah, mudah teriak-teriak. Tapi saat puasa, moodnya itu tenang-tenang aja. Nah, sehingga dari sana pandangan negatif mereka tentang Islam, pandangan negatif mereka tentang Ramadan itu pecah. Nah, di sini saya buka forum kecil-kecilan seperti itu. Jadi saya hanya mengundang teman-teman terdekat saya, juga mengundang. Saya di sini juga mengajar meditasi. Jadi saya hanya mengundang mereka yang ikut meditasi saya untuk mengalami puasa Ramadan. Oke, sip. Thank you Mas Zaim informasinya. Terima kasih. Ini berikutnya langsung 2 ya, supaya nanti ini habis ini efektif efisien. Karena ini mungkin terakhir. Maaf, yang lain mungkin tidak bisa dibacakan. Ini satu dari YouTube dan satu dari Zoom. Dari YouTube dulu satu gini. Ini dari Satria Pajajaran namanya. Salam, sedikit saja katanya. Kalau boleh saya bertanya, saya ingin tanyakan perihal syariat. Menurut Kang Mas Zaim itu sendiri apa sih syariat itu? Itu satu. Yang kedua, dalam hal perjalanan spiritual, ini dari Mas Abdul Rahman Haji. Dalam hal perjalanan spiritual atau dalam hal bagaimana kita beragama yang orientasinya hanya sesaat, hanya ingin mendapatkan poin pahala atau menghindari dosa, apakah menurut Mas Zaim memahami agama sebuah keharusan yang esensinya adalah mencapai kehadiran Tuhan pada setiap saat dalam rangka mendapatkan nilai spiritual yang dirasakan sangat subjektif tergantung dari kemampuan masing-masing pribadi. Oke, jadi poin yang pertama adalah tentang apa itu syariat. Yang kedua, menurut Mas Zaim memahami agama itu suatu keharusan atau enggak sih gitu. Silakan. Tentang syariat, seperti yang saya sampaikan di depan, di dalam tradisi tasawuf sendiri, tasawuf kejawen ya, lingkungannya di sana, ada beberapa orang yang sudah merasa dirinya di atas syariat, kemudian menjelek-jelekan syariat, gitu kan. Syariat itu nggak penting dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga yang menganggap syariat ini yang paling penting, kemudian menganggap mereka yang tidak sama syariatnya itu salah dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri melihat syariat itu sebagai sebuah langkah awal kita untuk memasuki laku spiritual yang selanjutnya. Ya. Di dalam tradisi Buddhis sendiri mereka ada sila namanya. Sila ini nggak jauh beda dengan syariat. Artinya ada pasal-pasal yang menyarankan untuk tidak mabuk, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Kalau di dalam dunia kebiksuan mereka ada banyak, ada 250 berapa itu sila-sila tersebut. Yang pada hakikatnya ingin mendisiplinkan tubuh fisik kita atau ragawi kita ini. Sehingga isinya ya seperti itu, boleh ini, boleh itu, harus ini, harus itu, gitu kan. Harus melakukan ini dan itu untuk mendisiplinkan tubuh fisik kita. Akan sangat mustahil ketika kita mau masuk ke dalam kebatinan kita yang paling dalam tanpa mendisiplinkan tubuh fisik kita dulu. Oleh karena itu, sholat ada gerakannya. Karena itu memiliki efek juga ke dalam batin kita. Kalau kita mau melaksanakan dengan kehusukan. Jadi, syariat itu masih pentingnya. Pentingnya itu berada di sana. Kemudian, syariat juga itu membantu kita untuk memperkuat tekad kita.
komitmen kita terhadap laku spiritual kita. Puasa Ramadan gitu kan, mau nggak mau kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tetapi kalau ini disarankan, oke lah, besok kamu boleh tidak makan, boleh tidak minum. Dalam perjalanan nanti, kan boleh tidak makan, boleh tidak minum, berarti boleh makan, boleh minum dong. Esensialnya kan itu, pada dasarnya itu adalah melenturkan ego kita, fisik kita, melalui ibadah fisik kita itu. Tetapi ini harus dilanjut pula dengan langkah selanjutnya. Tetapi bagi mereka yang kemudian nyaman dengan cara-cara seperti ini, ya dari sanalah mereka sudah mendapat esensi dari syariat itu tadi. Lantas kemudian kalau kita memahami syariat dengan pandangan seperti ini, kita tidak lagi kok memperdebatkan syariat mana yang paling benar, syariat mana yang salah. Setuju. Tetapi syariat mana yang paling pas dengan kondisi diri kita. Itu kan. Tidak lagi memperdebatkan sholat subuh pakai doa kunut atau tidak. Kalau saya dulu ambil jalan tengah, Kang Abu, netral, tidak sholat subuh. Kok pakai kunut nggak sholat? Itu keren. Oke. Jadi kita bisa melihat banyak sekali ya kan syariat-syariat. Kita tinggal memilih kok mana yang sesuai dengan hati kita. Kalau saya sendiri, cara ibadah saya menurut dari tradisi NU. Mengapa? Karena saya nyaman. Saya tahlilan, ya kan, mendoakan orang tua saya. Karena apa? Ketika tahlilan, saya bisa merenungkan kualitas-kualitas baik dari ibu saya, kualitas-kualitas baik dari almarhum bapak saya. Nah, bagi mereka yang tidak tahlilan, ya nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan mereka. Benar. Karena itu adalah hal yang terbaik bagi mereka. Oke. Di sini pentingnya kita memahami cara-cara beragama seperti ini. Sehingga kita tidak terjebak dan tidak membuang-buang tenaga kita untuk memperdebatkan hal-hal demikian ini. Syariat itu seperti sebuah sampan ketika kita ingin mencapai ke pantai seberang. Kang Abu memiliki sampan dengan warna kuning misalnya. Kemudian dayungnya memiliki dua ujung sehingga dayungnya kiri kanan bisa. Sampan saya warnanya mungkin merah. Mungkin saya tambahin hijau lah gitu kan. Tapi kemudian ada teman yang datang, wah, Abu Marlo, kamu tidak bisa sampai ke pantai seberang kalau cat kamu kuning gitu kan. Debatlah mereka. Ada teman lagi yang menyarankan untuk catnya hijau. Wah, debat. Saya sama Kang Abu, oke lah Kang Abu, kita mulailah pendayungan ini. Saya sama Kang Abu sudah sampai di pantai seberang. Mereka berdua masih tengkar di belakang. Warna apa yang bagus gitu. Ya, keren. Benar. Tetapi kita tidak akan bisa sampai ke pantai seberang ketika kita tidak menggunakan sampan. Berenang bisa yang ngos-ngosan. Karena pantainya kan sangat luas kan. Mantap. Thank you Mas Zaim. Itu juga sekaligus tadi ya balik lagi ya, berarti agama juga adalah jalan, syariat juga adalah jalan gitu ya. Itu adalah perbedaan warna yang pada akhirnya kita menuju kepada pantai yang seberang itu gitu ya, dengan jalan apapun, lakum dinukum waliyadin gitu. Intinya adalah kesadaran dari dalam diri kita untuk menjalankannya. Terima kasih Mas Zaim, luar biasa malam hari ini di Senin awal Dialog Positif kita dapat mind blowing gitu ya.
di Ramadan. Udah lama nggak ketemu Mas Zaim, ketemu lagi. Wah, nggak kerasa nih udah hampir setahun nih ya kita ini. Hampir setahun ya kita. Iya, nggak kerasa. Soalnya peringat banget waktu itu waktu buka puasa bersama kan waktu itu ya sama sama Pak Ali gitu ya, waktu buka puasa bersama sama Pak Ali, dikenalin sama Mas Zaim. Ini nih dipertemukan yang berkah lah, bersyukur bisa ketemu sama Mas Zaim yang akhirnya bisa dibawa ke dialog positif yang bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih Mas Zaim, seperti biasa final statement episode 256. Monggo. Terima kasih Kang Abu. Saya akan membacakan halaman persembahan dari buku saya. Saya tidak mempersembahkan buku saya ini ke istri saya, ke guru saya, tetapi saya akan membacakan saja. Buat mereka yang mendedikasikan hidupnya di jalan spiritual, tak peduli jalan mana yang ditempuh, tak peduli apa sukunya, bangsanya maupun agamanya. Karena jalan spiritual bukanlah monopoli satu agama saja, satu suku saja, atau satu bangsa saja. Jalan spiritual merupakan milik umat manusia. Saya yakin kita semua yang hadir di sini memiliki jalan spiritual kita masing-masing, dengan cerita yang berbeda, dengan fenomena yang berbeda, sehingga apapun profesi yang kita ambil, ketika kita mau mengenali bahwa itu adalah jalan spiritual, maka kita sudah berada pada jalan spiritual kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Mas Zaim, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Alhamdulillah ya, mind blowing sekali malam hari ini. Kita seru kalau itu ya, menyimak sesuatu hal yang otentik, pengalaman yang otentik tuh getarannya tuh beda gitu. Beda sama denger yang ceramah teori, ceramah yang hanya menyampaikan pokoknya harusnya dengan ketakutan dan seterusnya. Setuju dengan Mas Zaim tadi bahwa kita belajar hening, kita belajar ke dalam, dan kita belajar untuk terus-menerus meniti ke dalam diri, yang mudah-mudahan malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan cahaya. Terima kasih sekali lagi Mas Zaim. Pokoknya jangan bosan-bosan ke dialog positif. Insya Allah kita ketemu lagi. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kita foto dulu sebentar, boleh ya? Yuk kita buka videonya. Oke. Page Ibu Bapak seperti biasa nggak tahu ada di page berapa, pokoknya 1, 2, 3 senyum aja. 1, page 1, 1, 2 smile. Asik. Page 2, 1, 2 smile. Iya, page 3, page 3 nggak usah smile, ini udah geng daster semua, nggak kelihatan juga ya. Oke, dengan berakhirnya page 3 dicekrek, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang kencang untuk Mas Zaim. Sehat-sehat selalu.